Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi cara menghitung tinggi sebuah prisma. Baiklah, langsung saja simak materinya. Baiklah, materi pembelajaran kita kali ini adalah menghitung tinggi sebuah prisma. Nah, jika pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar menghitung tinggi prisma jika yang diketahui dari soal adalah volume prismanya, nah kali ini kita akan menghitung tinggi prisma jika yang diketahuinya adalah luas permukaan prismanya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah prisma tegak segi 4, alasnya berbentuk trapesium sama kaki, dengan panjang kaki trapesium 10 cm dan panjang sisi sejajarnya 8 cm dan 20 cm. Jika luas permukaan prisma 416 cm persegi, maka tentukan tinggi prismanya. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui prisma tegak segi 4 dengan alas berbentuk trapesium sama kaki, seperti yang tampak pada gambar berikut ini. Nah, selanjutnya diketahui bahwa panjang kaki trapesium adalah 10 cm. Nah, karena trapesium ini merupakan trapesium sama kaki, jadi panjang kedua kaki trapesium sama, yaitu 10 cm. Nah, selanjutnya panjang sisi-sisi sejajarnya adalah 8 cm dan 20 cm. Dan luas permukaan prismanya sama dengan 416 cm persegi. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah tinggi prismanya. Karena yang diketahui itu adalah luas permukaan prisma, maka kita gunakan rumus menghitung luas permukaan prisma tegak segi 4, yaitu luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, karena luas alas dan keliling alasnya tidak diketahui, maka akan kita hitung terlebih dahulu berapakah luas alas prisma dan keliling alas prisma ini. Selanjutnya, karena prisma ini alasnya berbentuk trapesium, maka luas alas prisma itu sama dengan luas trapesium. Sehingga luas alas prisma dapat dirumuskan dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi trapesium. Nah, sedangkan untuk keliling alas prismanya juga sama dengan keliling trapesium, yaitu jumlah keempat sisi trapesium ini. Nah, dari rumus inilah akan kita dapatkan luas alas dan keliling alas prismanya. Setelah kita dapatkan luas alas dan keliling alas prisma, maka tinggal kita hitung tinggi prisma berdasarkan rumus luas permukaan prisma ini. Maka, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung luas alas prisma. Nah, karena alas prismanya tadi berbentuk trapesium, maka luas alas prisma itu sama dengan luas trapesium, yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi trapesium. Perhatikan trapesium sama kaki ini. Nah, di sini terlihat bahwa panjang sisi sejajarnya itu adalah 8 cm dan 20 cm. Nah, sementara untuk tinggi trapesium ini panjangnya belum diketahui, sehingga untuk menghitung luas alas prisma ini diperlukan tinggi trapesiumnya.
Maka, sebelum menghitung luas alas prisma, akan kita hitung terlebih dahulu berapakah tinggi trapesiumnya. Sehingga akan kita hitung tinggi trapesium ini. Nah, kita misalkan bahwa tinggi trapesiumnya itu adalah T. Maka, perhatikan kembali trapesium sama kaki ini. Misalkan kita buat dua buah ruas garis tinggi yang saling tegak lurus dengan sisi sejajar ini. Sehingga untuk sisi datar ini terbagi menjadi 3 buah ruas garis. Nah, untuk ruas garis yang berada di tengah ini, panjangnya itu sama dengan panjang ruas garis yang ada di atas sini, yaitu 8 cm. Nah, sedangkan panjang ruas garis yang ada di sebelah kiri dan kanan itu sama, yaitu 6 cm. Sehingga total dari ketiga ruas garis ini adalah 20 cm. Nah, dari trapesium yang sekarang ini terlihat terdapat 2 buah segitiga siku-siku. Perhatikan salah satu segitiga siku-siku ini. Nah, dari gambar ini terlihat ya bahwa panjang sisi miringnya itu adalah 10 cm, sedangkan panjang sisi siku-sikunya adalah T dan 6 cm. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras didapat bahwa 10 kuadrat itu sama dengan T kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, selanjutnya dari rumus ini dapat kita nyatakan bahwa T kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Nah, hasil dari 10 kuadrat adalah 100, sedangkan hasil dari 6 kuadrat adalah 36. Maka didapat T kuadrat itu sama dengan 100 dikurang 36. Nah, hasil dari 100 dikurang 36 ini adalah 64. Maka T kuadrat sama dengan 64. Nah, karena kita mau mencari nilai T, sementara T di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka nilai T itu didapat dengan cara mencari akar dari 64. Nah, hasil dari akar 64 ini adalah 8, sehingga T sama dengan 8. Nah, dari uraian ini kita dapatkan bahwa tinggi trapesium sama kaki ini adalah 8 cm. Setelah kita dapatkan tinggi trapesiumnya, maka dapat kita hitung luas alas prisma tegak segi 4 ini. Nah, di mana luas alasnya tadi dirumuskan dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi trapesium. Selanjutnya kita substitusikan bahwa sisi sejajarnya itu adalah 8 cm dan 20 cm ini, dan tinggi trapesiumnya itu adalah 8 cm. Maka luas alas itu sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar, yaitu 8 cm ditambah 20 cm, kemudian dikali dengan tinggi trapesium, yaitu 8 cm. Nah, selanjutnya luas alas itu sama dengan setengah dikali. Nah, hasil dari 8 cm ditambah 20 cm ini adalah 28 cm. Kemudian dikali 8 cm. Sehingga didapat luas alas sama dengan setengah dikali 28 cm dikali 8 cm. Nah, untuk 8 cm ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 4 cm. Maka luas alas itu sama dengan 28 cm dikali 4 cm. Nah, hasil dari 28 cm dikali dengan 4 cm adalah 112 cm persegi. Maka didapat bahwa luas alas prisma tegak segi 4 ini adalah 112 cm persegi. Setelah kita dapatkan luas alasnya, maka selanjutnya kita hitung keliling alas prisma, di mana keliling alas prisma itu sama dengan keliling trapesium, yaitu jumlah keempat sisi-sisi trapesiumnya.
Sehingga keliling alas itu sama dengan 8 cm ditambah 10 cm ditambah 20 cm ditambah 10 cm. Nah, hasil dari 8 cm ditambah dengan 10 cm adalah 18 cm. Selanjutnya, 18 cm kita tambah lagi dengan 20 cm, hasilnya adalah 38 cm. Terakhir, 38 cm ditambah 10 cm hasilnya adalah 48 cm. Maka didapat keliling alas itu sama dengan 48 cm. Maka dari uraian ini didapat bahwa keliling alas prisma adalah 48 cm. Berdasarkan uraian tadi, maka didapat bahwa luas alas prisma itu sama dengan 112 cm persegi, kemudian keliling alas prisma sama dengan 48 cm, dan diketahui luas permukaan prisma sama dengan 416 cm persegi. Maka langkah terakhir tinggal kita hitung tinggi prisma tegak segi 4 ini. Nah, karena yang diketahui adalah luas permukaan prisma, maka kita gunakan rumus menghitung luas permukaan prisma, yaitu luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari luas permukaan yaitu 416 cm persegi, kemudian luas alas yaitu 112 cm persegi, dan keliling alas yaitu 48 cm ini ke dalam rumus luas permukaan prisma. Sehingga luas permukaan yaitu 416 cm persegi itu sama dengan 2 kali luas alas yaitu 2 dikali 112 cm persegi, kemudian ditambah dengan keliling alas yaitu 48 cm dikali tinggi prisma. Nah, untuk tinggi prisma ini tetap kita tuliskan dengan tinggi prisma, karena tinggi prisma yang akan kita cari. Nah, selanjutnya 416 cm persegi itu sama dengan hasil dari 2 dikali 112 cm persegi adalah 224 cm persegi, kemudian ditambah dengan 48 cm dikali tinggi prisma, sehingga didapat persamaan 416 cm persegi sama dengan 224 cm persegi ditambah 48 cm dikali tinggi prisma. Selanjutnya, 224 cm persegi ini kita pindahkan ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 224 cm persegi. Sehingga 416 cm persegi dikurang 224 cm persegi itu sama dengan 48 cm dikali tinggi prisma. Nah, hasil dari 416 cm persegi dikurang dengan 224 cm persegi adalah 192 cm persegi. Maka didapat persamaan 192 cm persegi itu sama dengan 48 cm dikali tinggi prisma. Nah, karena kita mau mencari tinggi prisma, maka 48 cm ini kita pindahkan ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruas dengan 48. Maka diperoleh hasil bahwa tinggi prisma itu sama dengan 192 cm persegi per 48 cm. Nah, hasil dari 192 cm persegi dibagi dengan 48 cm adalah 4 cm. Maka tinggi prisma sama dengan 4 cm. Jadi didapat bahwa tinggi prisma tegak segi 4 ini adalah 4 cm. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menghitung tinggi prisma jika yang diketahui adalah luas permukaan prismanya.
Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.